Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online bersama kami GBI Gading Bukit Indah M11. Saya percaya biar setiap kita tidak hadir dalam gereja, tapi saya percaya Tuhan sedang hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Dan saya merasakan bahwa Tuhan selalu ada buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan kita mau siapkan hati kita. Saya mau buka firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2. Dikatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Biarpun di rumah Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersukacita, datang sama Tuhan dengan sorak-sorai, dan rasakan kehadiran Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Sebelum mulai kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi Engkau hadir bagi kami Tuhan. Biar hari ini setiap pujian kami, setiap nyanyian kami, sembah kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Dan kami boleh mengalami Engkau di rumah kami masing-masing, sehingga kami merasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan hadir bersama dengan kami. Biar setiap kami hari ini Tuhan benar-benar beribadah, bukan sekedar rutinitas, tapi kami boleh berkata, inilah ucapan syukur kami, inilah ungkapan terima kasih kami, karena Tuhan selalu hadir buat setiap keluarga-keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar hanya nama Tuhan yang dipuji, Engkau yang ditinggikan. Biar setiap kami merasakan lawatan Tuhan dan Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan hari ini siap terima sukacita Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dan rasakan Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, biar sukacita Tuhan ada buat kita semua. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, surga nyata penuhiku. Mari Bapak Ibu Saudara siap terima sukacita dari Tuhan. Oh yeah, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
Sukacita kita, oh yeah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, oh, oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Bersukacita, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dan saya percaya ada sukacita Tuhan datang buat Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Dan kita percaya ketika kita meninggikan nama Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang suci, Dia hadir buat Bapak Ibu Saudara. Di hadapanmu
suci, sucilah Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Engkau maha kudus, kami menyembah. Engkau Tuhan maha suci, kudus Tuhan, sucilah Tuhan. Hadir bagi kami Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, hadir bagi setiap kami di rumah kami masing-masing, dengan kekuatan firman yang Tuhan berikan buat setiap kami. Oh, kuduslah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, jalan-Mu tidak terselami buat setiap kami. Tapi kami percaya ada satu hal rencana Tuhan yang indah buat setiap kami, yaitu penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga kami boleh berkata, kami hanya butuh kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan setiap hari di rumah kami, di setiap apapun yang kami lakukan. Tuhan, hadirlah selalu bagi kami, sehingga kami boleh merasakan Engkau ada bersama dengan kami, memberi kekuatan, penghiburan dan sukacita. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian sekali lagi. Jalan Tuhan yang tidak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu Tuhan, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan
Mari Bapak Saudara sekalian, kita mau tundukkan kepala dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita mau berdoa biar Tuhan pimpin firman Tuhan, biar kita firman Tuhan oleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, untuk pertolongan-Mu selama 1 minggu ini, dan kami boleh ada sampai saat ini lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pada saat ini kami mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu jadi rema dengan kami, firman-Mu jadi berkat bagi kami, dan kami mau melakukan apa yang menjadi perintah firman-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang Engkau suruh akan kami lakukan Tuhan. Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ini juga yang menyampaikan pesan-Mu, biar untuk jadi berkat bagi kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pimpin kami semua, Roh Kudus pimpin kami semua, biarlah Tuhan firman boleh tertanam di depan kami dan kami melakukannya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam sukacita, dalam keberkatan, dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam damai sejahtera dari Tuhan ada bersama dengan kita. Kami dari gereja terus berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah ya. Kami sebelum ibadah, sebelum rekaman ini kami selalu berkumpul dan kami berdoa dulu, dan doa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dan juga untuk pelayanan. Dan maka itu saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam keadaan yang luar biasa saat pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan kembali. Kita mau bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan tetap kita bisa ketemu dalam online ini. Walaupun di beda tempat, tapi roh kita sama-sama disatukan oleh roh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar, kita baca Up to You. Terserah kamu. Seringkali kita mendengar perkataan ini ya. Kalau ditanya atau suami atau istri atau pacar tanya, mau makan apa? Serah kamu deh, gitu ya. Up to you lah, gitu ya. Berarti kalau seseorang ditanya dan menjawab up to you, terserah. Jadi keputusan ada di dalam orang yang bertanya itu, ya kan? Kalau kita nanya mau makan apa, dijawab terserah. Dan itu jawaban menjadi keputusan yang ada yang bertanya. Mau makan nasi padang, mau makan Chinese food, itu jadi ada keputusannya oleh si penanya itu. Nah, kita mau belajar hari ini juga up to you ya. Kita mau baca dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Tapi waktu saya renungkan ini, ada perkataan jadilah kehendak-Mu. Seringkali kita mengucapkan doa ini, tapi mungkin tidak merenungi. Pada waktu saya merenungi, jadi jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Jadi kita berserah semuanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan izinkan, semua kehendak Tuhan. Ya, kita hanya berserah saja udah. Karena jadilah kehendak-Mu. Sama seperti tadi juga, up to you, terserah kamu deh Tuhan. Ada lagu juga yang saya kalau nyanyikan lagu ini ngeri-ngeri sedap gitu. Sungguh kau telah ditebus oleh dosa darah yang kudus, seperti itu ya. Kemudian suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tuhan. Kadang-kadang saya mikirkan lagu ini juga ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau Tuhan misalnya kalau suka-suka Tuhan, Tuhan ngambil orang yang kita kasihi, ya ini kan suka gua. Atau mungkin Tuhan suka-suka Tuhan mengambil perusahaan kita. Atau Tuhan meminta masa depanmu. Jadi saudara ini kan kemauan kita, keputusan Tuhan. Ya, sering kita mendengar itu kan. Jadi saya renungkan, jadilah kehendak-Mu. Ini berarti kita berserah kepada Tuhan, terserah Tuhan mau apa, gitu kan? Up to you Tuhan. Kalau kita sudah mengerti ini, up to you Tuhan, terserah Tuhan mau apa? Mau kelihatannya sebagai buruk bagi manusia atau jelek bagi manusia secara perhitungan pandangan manusia, tapi kita berserah sama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu.
Up to you Tuhan. Nah kita mau belajar pakai ini ya. Kalau kehendak Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Bagaimana sih kita mengerti menjadi kehendak Tuhan? Apa yang mau Tuhan inginkan kehendak Tuhan itu? Kita mau baca. Untuk mengerti kehendak Tuhan, dalam Roma 12 ayat 2. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita mau mengerti kehendak Allah, kalau kita mau mengerti kemauan Tuhan, berubahlah pembaruan budimu. Kalau kita bicara tentang pembaruan budi, ini bicara soal jiwa kita. Ya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kemauan. Ya, inilah pembaruan budi ini ada di jiwa atau katakanlah jiwa kita ini. Kita harus berubah dulu jiwa kita. Kita harus rubah dulu perasaan kita harus rubah dulu keinginan kita harus rubah dulu pikiran kita seperti Kristus. Jadi baru kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Karena kalau enggak, bisa aja itu kehendak diri kita, bisa itu aja kehendak iblis, kehendak setan yang kita jalankan. Makanya kita harus pembaruan budi dulu. Bagaimana pembaruan budi itu? Kita baca firman Tuhan setiap hari supaya setiap hari jiwa kita diisi oleh firman Tuhan. Pada saat kita dalam keadaan masalah, persoalan, yang keluar adalah firman Tuhan. Apa yang kita lakukan yang keluar adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan lagi emosional kita, kemarahan kita, keinginan yang pikiran negatif kita. Ya, secara manusia, kedagingan kita. Jadi makanya kalau mau tahu kehendak Tuhan, rubah dulu jiwa kita. Karena disitulah tempat kita ada pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Ya. Yang penting gitu, kita berubah dulu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Supaya kita sesuai berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. Kita mau baca di 1 Tesalonika 5:12-18. Tapi saya akan ambil beberapa poinnya dari situ semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bawa Alkitab di rumah dan baca sendiri itu. Ada beberapa poin. Sebetulnya banyak sekali apa yang Tuhan mau terhadap kita. Tuhan kehendaki terhadap hidup kita ini. Saya akan bacakan nanti dari 1 Tesalonika 5:12-18. Salah satunya ada beberapa bagian adalah, perhatikanlah supaya kamu jangan ada yang membalas jahat dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, poin ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12-18. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seringkali mungkin kita dijahati orang, mungkin mertua kita, mungkin menantu kita, mungkin sahabat kita berbuat jahat pada kita, mungkin orang tua kita, apapun siapapun mungkin telah menyakiti hati kita. Tetapi Tuhan, apa yang kehendaki Tuhan? Tidak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak boleh kita merencanakan sesuatu kejahatan, tapi kita harus memberkati orang itu. Berkati Tuhan, berkati mertua saya, berkati menantu saya, berkati mungkin besan saya semuanya, berkati kakak saya, berkati adik saya. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Yang penting Tuhan kehendaki. Ada juga dikatakan di situ juga, bersukacitalah senantiasa. Tadi kita sudah pujian, tadi juga bersukacitalah. Tuhan mau kita bersukacita selalu dalam segala hal, dalam segala apapun juga. Karena dalam sukacita itu ada kekuatan, ya. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kita nggak perlu minum obat, kita nggak perlu minum sesuatu. Kalau asal hati kita gembira, bersuka cita, itu adalah salah satu obat yang mujarab, yang manjur. Dikatakan juga, Bapak Ibu sering dengar mens sana in corpore sano, gitu kan? Ada jiwa yang sehat, tapi tubuh yang sehat. Seperti itulah. Seperti itu. Jadi kalau jiwa kita sehat, tubuh kita pasti sehat. Kalau kita bersuka cita, pasti tubuh kita akan sehat. Katakan, karena hati yang gembira adalah obat. Dalam segala hal apapun juga bersuka cita. Karena bersuka cita biar orang lain lihat kesaksian kita. Kita bersuka cita dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesusahan. Kalau kita bersuka cita, bersyukur selalu juga, orang lain bisa melihat, kok dia bisa bersuka cita ya dalam kesulitannya. Kok dia bisa tenang-tenang saja, nggak stres ya dalam ada masalah apapun, masalah seperti ini.
kita jadi kesaksian karena kita bisa bersaksi bahwa ada Tuhan dalam depan kita. Apa yang Tuhan kehendaki lagi dalam tadi 1:5? Tetaplah berdoa. Gitu. Apa yang Tuhan kehendaki tetap berdoa. Ya, kita tetap berdoa. Kalau kita kebiasaan kita berdoa, itulah menjadi akan mujizat, banyak mujizat terjadi. Karena banyak berdoa, banyak mujizat. Tetaplah berdoa, walaupun apapun tetap berdoa. Kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, bersandar kepada, percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan juga mengucap syukurlah dalam segala hal. Tadi seperti juga dikatakan ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12-18. Jadi jangan kejahatan membalas kejahatan, tak bersuka cita, tetaplah berdoa, mengucap syukur. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, apa yang Tuhan kehendaki hidup saya? Ya tadi beberapa contoh, beberapa poin ya. Bapak bisa lakukan, tetap berdoa, bersuka cita, bersyukur. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Memberkati orang yang menjahati kita, apapun ya, dalam segala bidang apapun. Kita memberkati. Kemudian lagi dalam Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang hendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Inilah yang dikehendaki Allah, inilah yang Tuhan mau kepada kita. Hendaklah kamu percaya kepada Dia, kepada Yesus yang telah diutus. Kehendak Allah kita adalah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Dia. Serahkan masa depan. Serahkan segala kekhawatiran. Serahkan segala apapun jadi kesulitanmu saat ini. Percaya kepada Dia. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Bukan orang lain, bukan dukun, bukan teman, bukan orang kaya, bukan siapapun atau orang yang berpangkat. Serahkanlah Dia kepada Dia. Percayakan kita. Daud waktu dalam bermasalahan, dia paksa diri untuk beriman, percaya terus kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber segala kesegalahan bagi hidupnya dia. Kita mau belajar juga, Tuhan mau apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Percaya kepada Yesus. Karena Dia satu-satunya penolong kita. Dia satu-satunya jalan itu kita menjadi sampai Bapa di sorga. Sebab Yesus katakan, akulah jalan itu, akulah pintu itu. Kita percaya kepada Dia. Meskipun saat ini Bapak Ibu sekalian melihat berbagai macam persoalan yang ada, permasalahan yang ada, serahkan sama Dia, percaya, beriman kepada Tuhan, jangan kepada yang lain ya. Inilah salah satu kehendak yang dikehendaki Tuhan juga. Dan orang-orang kalau kita mau belajar saat ini juga, apa yang menjadi orang-orang yang melakukan. Tadi kita sudah lihat baca ayat. Dan sekarang apa ya orang yang melakukan kehendak Dia? Apa yang kita serahkan sama Dia? Apa yang setelah kita melakukan kehendak Dia, apa yang kita dapat dari Dia? Kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ini kalau orang yang melakukan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang disukai Tuhan, yang berkenan, God's favor. Ya, semua perintah-perintahnya kita lakukan. Apa yang difirmankan kita lakukan. Itu tadi contohnya kan ya, apa yang kita lakukan, kita mau kejahatan dengan membalas kejahatan dengan kebaikan, kita bersyukur, kita mau berdoa, kita melakukan kehendak Tuhan, semuanya itu. Dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tadi up to you Tuhan, dan kita tahu apa yang kehendak Tuhan, terserah Tuhan yang Tuhan mau, dan kita lakukan tadi apa yang jadi perintah firman Tuhan. Kalau kita lakukan, firman Tuhan katakan, orang yang melakukan perintahnya, aku yang melakukan kehendak Tuhan, adalah orang yang berkenan. Jika Bapak Ibu Saudara mau jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kerjakan itu semua. Mungkin tidak sesuai dengan kedagingan kita, keinginan kita, tapi apa yang perintah lakukan. Jangan kita mundur atau jangan kita mengabaikan ya. Kalau kita mau jadi berkenan Tuhan. Kemudian apalagi juga orang yang melakukan perintah Tuhan, kita
Kita ada contohnya lagi, Maria, ibu dari Yesus. Dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria, dia mau melakukan perintah Tuhan. Walaupun secara manusia dia belum siap. Secara manusia dia tidak ingin menjadi seorang ibu karena belum menikah. Tapi dia berserah kepada terserah Tuhan. Up to you Tuhan, apa yang mau jadi. Dan waktu Maria katakan jadilah kehendakmu, terserah Tuhan, up to you Tuhan. Dan dia dipakai luar biasa menjadi seorang ibu. Jadi melahirkan seorang ibu, melahirkan seorang juru selamat bagi dunia ini. Dia dipakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dia dipakai hidupnya jadi luar biasa. Orang yang dipilih Tuhan, yang secara khusus, orang yang melakukan kehendak Tuhan, dipilih secara khusus, dipakai luar biasa. Dia menjadi seorang ibu untuk menjadi melahirkan seorang penyelamat dunia, yaitu Tuhan Yesus. Itulah ya, kalau orang yang mengerjakan apa yang kehendak Tuhan, orang jadi orang yang berkenan. Seperti kemudian juga seperti Maria, ya, Tuhan berkenan kepadanya. Dia pakai Maria ini menjadi seorang ibu untuk melahirkan seorang juru selamat dunia ini, menyelamatkan kita semua. Orang yang melakukan Tuhan prioritaskan luar biasa. Inilah contoh lagi, ya, seperti Yesus yang melakukan kehendak Bapanya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita mau belajar juga dari Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita berserah, up to you Tuhan. Apa yang kau mau lakukan ada saya. Terserah Tuhan apa yang mau lakukan. Yesus juga seperti demikian. Kehendak Bapa. Dan Yesus pada waktu dia menyerahkan hidupnya, dia kehendakmu saja yang jadi dalam hidupku. Ya, Tuhan pakai, Allah Bapa pakai Tuhan Yesus. Dia dipermuliakan, dia ditinggikan, dia disebut anak Allah. Luar biasa. Orang yang melakukan kehendak Tuhan itu luar biasa. Seperti Tuhan Yesus ini juga melakukan kehendak Bapa. Dia ditinggikan dan dimuliakan, ya. Dia dipuji dan disembah semua. Inilah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saya mau kasih contoh. Kita akan tutup ini. Kami contoh orang yang melakukan kehendak Tuhan. Di ayat terakhir ini ya, ayat terakhir ini. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, orang yang melakukan kehendak Tuhan mendapat hadiah, mendapat reward. Yaitu dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jika kita melakukan kehendak Tuhan, jika kita melakukan perintah Tuhan, jika hidup kita terserah kepada Tuhan, Tuhan yang ngatur hidup kita, kita akan mendapatkan hidup selama-lamanya di surga nanti. Kita ketemu dengan Allah Bapa kita di surga. Kita menikmati fasilitas surga. Itu reward orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang berserah kepada Tuhan. Tetapi jika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ayatnya dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang yang tidak melakukan tidak akan dapat kerajaan surga. Dikatakan situ, karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dengan kata lain, tadi seperti saya bilang, dengan kata lain, kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga, kehendak Bapa Tuhan Yesus, surga bukan tempat kita, tapi neraka tempat kita. Ini cukup jelas firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau, it's up to you Lord, terserah Tuhan mau apa dalam hidup saya akan melakukannya, karena saya mau hidup kekal bersama dengan Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu akan mengambil keputusan berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, saya melakukan. Apa yang perintah firman Tuhan katakan, saya mau kerjakan itu semua. Karena kita percaya, pada saat kita melakukan semua perintah Tuhan, pekerjaan apa yang Tuhan kehendaki, reward kita adalah hidup bersama dengan Bapa di surga selama-lamanya. Inilah firman Tuhan. Jadi
berkat bagi kita semua, menjadi renungan kita pada minggu ini. It's up to you, Lord. Mari kita akan tundukkan kepala kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk sharing firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami ambil keputusan, terserah kepadamu saja Tuhan. It's up to you, Lord. Apa yang kau kerjakan, ingin kerjakan bagi kami akan melakukannya semuanya. Tuhan berkati setiap kami yang telah mendengar firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, dan siapa yang melakukan firman Tuhan itu akan terima berkat yang luar biasa. Terpujilah Kau Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, saya atas nama gereja mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah memberikan kami dalam berkat dalam pelayanan kami untuk rekaman ini. Kami bersyukur, terima kasih untuk sumbangan roti, ada juga Indomie, ada juga minuman ringan. Kami bersyukur, terima kasih untuk semuanya itu. Biar akhirnya Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena banyak orang yang bilang, mulai pelayanan ini kami diberkati, mulai rekaman ini kami sungguh diberkati sekeluarga di rumah. Dan mereka terbeban dan juga mereka ingin berpartisipasi dalam hal apa yang kami dapat lakukan melayani. Dan tanpa kami minta, tanpa kami kata-kata apapun juga, mereka mengirimkan berkat untuk kami semua pelayan-pelayan hari ini. Jadi saya atas nama gereja mengucapkan terima kasih untuk semuanya itu. Kiranya Tuhan Yesus membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan tutup ibadah hari ini dengan ucapan syukur. Kita menyanyikan bagi Dia kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami masih boleh Tuhan izinkan untuk kami boleh beribadah walau secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan seberapapun kami ada, untuk orang-orang yang di rumah, jemaat yang di masing-masing di dalam rumah, untuk tetap beribadah, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan tercurah atas kami. Kami tidak pernah akan kekurangan Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Tuhan. Engkau ada dimuliakan di negara kami ini Tuhan, bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu ada atas bangsa kami. Kami percaya Engkau melawat bangsa kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa yang mungkin kami sudah melakukan satu kejahatan buat Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang mohon belas kasih tangan Tuhan, yang tetap berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya masa-masa yang sulit ini Tuhan,
dapat kami lalui. Kami mampu, kami sanggup, karena kami percaya Engkau bersama kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau lalui masa-masa yang sulit ini Tuhan. Untuk COVID-19 ini kami percaya Tuhan akan berakhir dengan segera. Kami percaya Tuhan Yesus untuk kemuliaan atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap pemerintahan kami, Bapak Jokowi, wakil serta pemerintah dalam pemerintahan Tuhan. Untuk orang-orang yang bergerak gugus depan Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, untuk mereka boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati Tuhan, bergandeng tangan, kami bersama-sama Tuhan, melalui masa-masa sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya kami akan melalui semua ini, karena Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang ada atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami ini. Bila gereja ini Tuhan, kami percaya dengan kemurahan kasih Tuhan, kami boleh berdiri. Kami tetap Tuhan mengandalkan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Bapak Michael, keluarga, dan serta jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melawat mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan saat ini, kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan kuat, karena Yesus bersama kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bila Tuhan Engkau memberkati setiap kami semua Tuhan Yesus, untuk gereja ini biarlah boleh berjalan, tetap berjalan dengan baik Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas kami Tuhan. Kalau kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, biar kami boleh juga Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat Tuhan. Kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Biar kami juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara sekalian yang ada di gereja, yang pun ada yang di rumah, kita mau angkat kedua tangan kita mau taruh pengharapan kita, atau kita taruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sumber segala berkat, Dia sumber segala-galanya bagi kehidupan kita. Bapak, terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Hamba berdoa secara khususnya, dan hamba memohon kepadamu secara khususnya Tuhan, turunkan berkat untuk kami semua Tuhan, yang ada di rumah, yang saat ini sedang melihat atau menonton rekaman atau video ini Tuhan Yesus, ibadah online ini Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan Yesus. Baik yang ada di gereja ini juga Tuhan, Kau berkati mereka semua Tuhan Yesus. Berkati sebagai seorang ayah, berkati sebagai seorang suami Tuhan, berkati seorang ibu, sebagai seorang istri Tuhan, berkati mereka semua. Sebagai seorang anak Tuhan Yesus, Kau berkati. Sebagai jemaat pelayan-pelayan Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Kau lindungi mereka semua Bapa. Dengan tangan-Mu yang perkasa yang kuat itu Tuhan, menjaga mereka, lindungi mereka dari segala kejahatan, dari segala sakit, penyakit, dari segala apapun juga. Kau berkati mereka semua Tuhan Yesus. Berkat yang melimpah, berkat damai-Mu, berkat sukacita-Mu, perlindungan daripada-Mu, setiap penjagaan daripada-Mu saja. Dan saat ini gereja Tuhan, terimalah berkat rahmat adalah Bapa, belas cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, dari saat ini hingga datang kedua kali Maranatha. Semua yang percaya sesama katakan amin. Stay at home, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.